Bagian ke-8, konsep routing. Kalau kita kembali ke ini tadi, ke gambar dari cara kerjanya CodeIgniter, itu dari file index, itu masuknya ke routing dulu. Ya, karena routing ini nanti ada pilihan yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya routing ini sebenarnya digunakan juga untuk keamanan ya. Jadi kalau diakses secara sembarangan nanti dia nggak akan menampilkan apa-apa kayak gitu ya. Nah, itu lebih bagus sebetulnya. Oke, routing. Route itu kan rute ya. Rute itu apa? Jalur. Terus kalau routing berarti apa? Penjaluran gitu ya, menurut bahasa Inggris. Kalau ditambah ing berarti susah lah ya. Saya sudah sampaikan 2 pelajaran yang saya nggak suka ya kan. Pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris. Intinya seperti itulah pokoknya ya. Ada definite routing. Ya, yang namanya definite berarti ditentukan, didefinisikan. Ya, yang pertama, routing yang pertama itu adalah ditentukan sendiri secara manual. Nah, jadi kalau kita nanti bikin metode dan controller baru, controller beserta metode baru, itu nggak akan bisa diakses. Kalau kita pilihannya modelnya model definite ini ya, model yang ditentukan. Kalau kita bikin controller baru dan metode baru, tidak akan bisa langsung diakses selama kita tidak mendefinisikan root untuk controller dan metode tersebut. Ya, kalau kita tidak definisikan, kita tidak daftarkan, maka dia nggak akan bisa diakses. Kita bikin sendiri tuh, ya, kelasnya, controllernya. Kemudian kita akses langsung, nggak bisa. Dan secara default, secara bawaan, CodeIgniter itu mengharuskan kita mendefinisikan routing ini. Secara default ya. Nah, yang kedua ada yang namanya auto routing. Nah, kalau auto routing ini bisa langsung kita akses tanpa perlu mendaftarkan terlebih dahulu, tanpa kita perlu bikinkan routes-nya. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau didefinisikan terlebih dahulu, maka tidak sembarangan bisa mengakses. Ada kelas yang misalnya kita rahasiakan, yang nggak usah tampil ke publik, maka dia nggak akan bisa diakses. Jadi syaratnya harus didefinisikan dulu kalau mau diakses. Kalau auto, kalau kita bikin controller dan metode, langsung nanti bisa diakses. Itu bedanya ya. Jadi dari sisi keamanan, ya adalah kekurangan dan kelebihannya. Di antara kekurangannya definite routing itu adalah kita harus daftarkan dulu semuanya. Kelas dan metodenya didaftarkan dulu supaya bisa diakses itu. Kalau auto nggak usah didaftarkan, tetapi risikonya bisa diakses semua. Contoh kasus ya, langsung praktek. Silahkan buat controller baru, namanya tes PHP. Filenya T-nya besar ya. Kelasnya tes. Udah gitu dulu, di baris yang pertama ini dulu ya. Ini ada app controllers, kita kerjanya di sini ya. Nah, silakan di copy aja yang ini. Yang home itu aja biar cepet ya. Di copy aja di sini. Kemudian diganti namanya menjadi tes. Ingat, huruf depannya besar. Tes PHP. Oke ya. Tes PHP namanya. Langsung saya buka ya. Nah, tes PHP. Nama kelas silahkan diganti sesuai dengan nama filenya. Tes juga. Huruf T-nya besar.
Sudah ya, sampai situ ya. Nama filenya sudah, tadi tes PHP, kemudian nama kelasnya juga tes. Udah sampai situ aja dulu. Sudah? Sampai baris 5 aja, baris bawahnya itu enggak, nanti dulu, belum habis ya. Yang kedua, buat sebuah metode dengan nama index yang nanti memanggil sebuah view. Oke, balik lagi ya ke codingnya. Buat sebuah function namanya index. Ini sudah ada index, jadi nggak perlu bikin baru lagi. Tapi ini dihapus saja. Yang titik 2 sampai stringnya dihapus saja. Ya, dia nanti memanggil sebuah view. View-nya belum ya. Kita baru sampai baris 7. Oke. Gampang ya. Nah, sekarang buat view dengan nama tes PHP. Kita buat view dengan nama tes PHP. Sebelum kita buat view-nya, karena kita sudah tahu namanya tes, ya, maka di return view sini langsung aja kita rubah namanya menjadi tes. Yang welcome message itu diganti aja jadi tes. Nah, kita nanti tinggal buat view-nya. Udah kah? Harus cepat ngoding tuh. Ya, 11 jari itu digunakan semua. Kalau sudah di-save ya. Oke. Oke, kata anak saya. Sudah ya. Sekarang kita bikin view-nya. Nah, view-nya kita lari ke folder views. Ini ada views. Kemudian bikin file baru di sini. Mau di copy dari sini juga boleh. Dari welcome message ya, copy aja dulu sampai kita ini ya. Kalau pakai Visual Studio Code enak itu bikinnya. Bikin file. Namanya tes PHP, hurufnya kecil semua. Tes.php. Sudah ya, saya buka filenya. Saya Ctrl A. Saya hapus semua isinya. Saya masukin seperti ini aja, pakai H1. Ya. Ya, seperti itu aja lah isinya. Supaya kita tahu aja bahwa itu halaman punya kita ya. Nggak mesti sama teksnya. Ya, diganti-ganti lah kalimatnya, diimprove sedikit. Ya, halo guys, aku tuh melelep, pokoknya tuh. Sudah ya, singkat aja itu isinya. Oke, sampai ke yang ketiga sudah beres. Sini sudah, yang kedua juga sudah, yang pertama sudah ya. Nah, cara mengaksesnya itu adalah melalui URL. Dari URL ada folder kita ya. Ini kan belajar CI4, terus ada publiknya itu. Publiknya nggak saya tuliskan di sini, artinya di setelah publik gitu ya. Kemudian namanya tadi, controllernya adalah tes. Nama metodenya adalah index. Nah, sekarang diaksesnya seperti ini. Di file ini tadi, setelah public, diakses tes/index. Tes itu nama controller.
tes index. Ya, slash index. Index itu nama function. Jadi kita perhatikan kembali ke kodenya sini. Kode tes. Tes itu diakses pertama, setelah itu baru index. Nanti kalau ada metode lain di bawahnya, misalnya tampilkan, maka tes garis miring tampilkan. Kayak gitu manggilnya ya. Nih caranya. http localhost / folder kalian belajar CI tadi, terus /public / tes / index. Kemudian di enter. Tampilannya apa? Apa tampilnya? Saya enter ya, ini kan belum di enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya sama nggak? Harusnya tadi dijawab. Jawab 404 Pak gitu. Oke, memang harus seperti itu. Karena kita kan konsep routing nih. Wajib seperti ini. Kenapa? Saya katakan tadi, saya ulang lagi ya. Secara default, CodeIgniter itu mengharuskan kita mendefinisikan routing. Artinya apa? Kalau tidak kita daftarkan, tidak akan tampil. Balik lagi. Sekarang gini. Sampai public aja. Ya, yang tes indeksnya dihapus, sekarang di enter. Dia bisa tampil nih, yang welcome message. Tapi kalau tes saja misalnya, itu ini ya. Di CodeIgniter itu, kalau kita ada di dalam metodenya kita itu di dalam controller kita itu ada metode index, maka index itu nggak usah diakses, nggak apa-apa. Kalau di seperti ini aja, tes, enter, dia itu sebenarnya sedang mengakses index. Nah gitu ya, itu berlaku seperti itu. Nah tampilannya kan kayak gini. Kalau home index, ya home index itu sudah didaftarkan di root. Saya belum bukakan filenya ya. Tadi kan ada controller home ya, terus ada indeksnya. Itu sudah didaftarkan di dalam CodeIgniter-nya, maka dia bisa diakses tampilannya seperti itu. Yang tes index itu belum. Terus solusinya gimana? Nah, seperti ini. Solusinya adalah kita masukkan ke dalam routing. Nah, silakan dibuka file app config, ada routes php, bukan routing tapi routes php, itu ada dua tuh. Nah, kita cari ya di dalam app ini, ada config, kemudian ada route. Ini yang routes, bukan routing, routes. Nah, isinya seperti ini. Nah, lihat ya. Di sini ada sudah satu routes ya. Namanya home, kelasnya home, controllernya. Kemudian di sini ada index. Dia sudah didaftarkan, makanya yang halaman welcome message itu bisa diakses. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mendaftarkan controller atau kelas tes tadi dan metodenya di sini. Caranya gimana? Caranya bisa seperti ini, di copy aja. Nah, ke bawah ya. Kemudian ini dikasih nama yang slash ini. Kalau slash itu kan berarti root-nya sama sekali. Kalau nggak usah diakses, nama home-nya itu ya tetap nanti akan home itu yang diakses. Nah, sekarang di bagian pertama ini aliasnya kita sebut apa namanya? Misalnya tes. Kemudian di sini nama kelasnya apa tadi? Tes. Ingat T-nya besar tadi. Tes. Yang mau kita tampilkan adalah metode index. Ya udah seperti itu. Sekarang disimpan. Balik ke tampilan ini ya. Kita akses sampai dengan tes saja karena kita ngasih namanya tes tadi. Nah, kalau tes itu diakses sudah bisa tampil. Ada yang sama? Selamat berarti kan. Biasanya kalau yang nggak selamat itu karena dia ada penyimpangan dari jalur yang seharusnya ya.
Kok bisa, Pak? Iya, karena sudah didaftarkan. Oke, selanjutnya ngikut kasus ini nih. Nah, yang ini. Routes-nya itu tadi diganti, jangan pakai tes. Tesnya di sini, kita ngakses kelasnya tes sama metode index, tapi aliasnya oke, bukan tes. Mana sih kodenya? Ini. Nah, yang tes ini kita ganti jadi oke. Simpan ya. Terus kembali ke tampilannya. Langsung di refresh saja ya. Nah, not found dia. Kenapa not found? Padahal kelasnya bener tuh, kelas test index. Kenapa? Karena aliasnya itu tadi bukan tes. Yang diakses ini adalah tes. Nah, sekarang kita ganti. Aksesnya oke. Enter. Bisa dia. Oke. Sampai sini ada sesuatu yang bisa disimpulkan nggak? Contoh lagi ya. Ini bukan tes lagi nih, namanya oke. Route-nya oke. Ketika oke itu yang saya akses, yang tampil adalah test index gitu loh. Paham ya? Nah, sekarang saya coba lagi. Misalnya pusing. Nah, sekarang oke saya refresh. Not found. Nggak ada katanya. Yang nggak ada tuh yang mana? Route oke nggak ada. Karena nggak ada kan di situ tadi. Terus, kalau saya akses tes, nggak bisa juga. Karena tes itu nggak ada dalam routes. Sekarang saya akses pusing. Bisa tampil yang view itu. Pertanyaannya, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari sini? Dalam proses pembuatan routes itu, apa? Nah, nanti dulu yang ini. Ini aja. Apa kesimpulannya kira-kira? Oke, bisa tadi. Asal diaksesnya oke. Pakai pusing bisa, asal diakses pakai pusing. Kesimpulannya adalah bahwa nama alias itu, definisi routes-nya itu adalah bebas. Bebas saja, kita mau bikin apa aja terserah. Yang penting pada saat kita ngakses, ya yang kita daftarkan itulah yang akan berfungsi gitu. Pada saat kita memberikan nama routes-nya itu pusing, yang diakses adalah test index. Maka nanti kesimpulan berikutnya adalah ngasih nama itu sesuai dengan keadaannya. Kalau dia tes, ya sebaiknya ya tes juga. Jangan menjebak. Ya kayak kalian itulah, ditanya mau makan apa, terserah. Nah, itu susah itu. Khawatir nanti kayak di video-video itu ya, Anda nggak menu terserah, ternyata ada. Waduh, kacau. Ternyata isinya pasir. Nah, gimana coba? Lagi aja ngomong terserah. Nah, mana kuam nih? Wah, sekalinya diberi paku. Saya kadang-kadang memperhatikan dari kawan-kawan saya kuliah dulu ya, terutama yang, mohon maaf ya, ini bukan membedakan, tapi yang saya lihat seperti itu. Kalau mahasiswa, laki-laki, kalau mau makan itu langsung tujuannya jelas. Tak ke sana, datang sana makan. Oh, temen saya yang perempuan, aduh, sudah sampai depan warung yang mereka tuju tuh, nggak jadi, kita ke sana aja. Ini dicari apa sebetulnya? Ya tapi orang beda-beda. Kadang-kadang selera juga bisa berubah karena keadaan ya. Karena penuh tempatnya nggak jadi. Saya juga gitu kadang-kadang. Ah, males ah, penuh.
Saya kalau ditanya di mana tempat makan yang enak, nggak tahu. Karena saya makan itu tujuannya bukan nyari yang enak. Saya nyari kenyang saya. Dah. Jadi tanya enak nggak? Karena relatif aja semua itu. Ya, enak itu hanya sampai tenggorokan aja, lidah tenggorokan sudah. Setelah itu nggak ada lagi rasanya itu. Oke ya, kesimpulannya tadi nama aliasnya itu, nama rootsnya bebas kita tentukan sendiri. Tapi kita mengaksesnya hanya sesuai dengan yang didaftarkan aja. Setelah itu, selain itu nggak bisa. Ya. Kemudian kesimpulan kedua, sebaiknya nama rootsnya itu, aliasnya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, nih auto routing. Kalau tadi definite routing, sekarang auto routing. Nah, kembali ke roots tadi, dihapus dulu yang tambahan tadi ya. Oke. Nah, ini ke roots kembali, dihapus saja. Dihapus atau dimatikan aja gini boleh juga. Dikasih tanda komentar aja, tes 2 kali supaya dia mati, nggak berfungsi ya. Oke, di set tampilannya. Tentu kalau sampai ke sini tetap nggak bisa diakses. Ya, ini sudah dimatikan, sudah disimpan atau sudah dihapus gitu ya. Nah, saya kembali ke sini, saya refresh, pusing, nggak bisa. Terus apa tadi? Oke, nggak bisa, ya kan? Terus yang ke berikutnya tes, diakses juga nggak bisa. Kembali ke posisi awal tadi sudah. Selanjutnya buka file app config routing. Nah, sekarang yang routing yang dibuka. Cari file routing, ini routing. Dalam folder app config. Routing dibuka. Terus cari bagian auto root, cari scroll auto roots. Di situ settingannya false. Silakan diganti menjadi true, kemudian disimpan file ini. Ketemu nggak auto root? Ada ya? Scroll ke bawah ada auto root, kemudian isinya false. Ganti dengan true. Setelah itu disimpan. Auto root itu dijadikan true, disimpan filenya, kemudian di refresh tampilan indeks tadi. Ini auto root, kalau di saya baris 91 itu jadikan true. Di save. Kemudian ini yang not found adalah tes. Saya refresh. Bisa tampil dia. Oke ya, kira-kira lebih mudah mana? Menggunakan definite root atau manual atau automatic root? Yang mana kira-kira? Nah, sekarang kalau indeks misalnya, tadi kan tes indeks ya. Indeks, enter. Ya memang halaman ini karena indeks itu kan langsung ditampilkan awal. Terus kalau misalnya mau ngakses home, boleh nggak? Home. Kelasnya home, enter. Bisa dong. Kalau tadi home nggak bisa, kenapa? Karena di dalam root itu alias home nggak ada. Paham ya? Kira-kira lebih mudah mana? Kita ketika ngoding itu menggunakan manual root lah istilahnya ya. Definite tadi itu manual root sama automatic root. Kira-kira lebih mudah mana? Jawab aja cepat. Saya hitung sampai 1000. Lambat. Mudahnya yang mana? Nah, yang paling mudah adalah auto root. Jadi kita nggak usah daftarkan di situ ya kan? Tapi sekali lagi balik lagi tadi dari sisi keamanan, dari sisi kemudahan dan sebagainya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Dalam proses ngoding kita dalam praktek ini kita menggunakan auto routing supaya kita nggak capek balik ke root lagi, didaftarkan lagi dan sebagainya ya. Dalam prakteknya kita. Bedanya kalau definite root routing tadi, nama path-nya bisa menggunakan kelas dan metode yang ada. Atau bisa juga bebas. Maksudnya apa? Tadi kan namanya kan test index. Kita kasih nama dengan tes juga boleh sesuai dengan namanya.
Atau bisa juga bebas sesuai keinginan. Yang tadi oke, pusing dan sebagainya itu bisa juga. Kalau manual, kalau ini manual ya. Kalau auto routing, nama path-nya otomatis mengikuti nama kelas dan metode. Nama kelasnya tes diakses oke ya nggak akan bisa kalau pakai auto routing. Seperti itu ya. Jadi nama controllernya langsung diakses plus langsung nama metodenya. Aslinya nggak bisa diutak-atik. Nah, itu bedanya dengan yang definite route. Definite route bisa kasih nama sendiri. Kalau ada sebuah kelas controller yang sifatnya rahasia, misalnya nih mau ngasih virus di situ, ya dikasih itu judulnya misalnya yang menarik kata-katanya, misalnya apa? Duit gratis misalnya. Orang kan cenderung akan mengakses gitu ya, padahal isinya macam-macam yang lain. Boleh itu menggunakan apa? Menggunakan definite route atau manual routes. Nah, terus gimana kalau misalnya kedua-duanya diaktifkan? Definite route-nya kita masukin juga, yang automatic-nya juga diaktifkan. Maka kedua-duanya akan berfungsi. Bisa. Saya contohkan ya. Saya balik ke sini tadi, ke routes-nya. Ini kan auto route-nya sudah true ya. Jadi tes itu langsung bisa diakses. Nah, sekarang saya aktifkan lagi yang ini. Pusing tetap diakses. Nah, saya save. Ini yang pusing ini aktif sudah. Saya ke tampilan ini home ya. Nah, home-nya tetap bisa diakses. Kemudian tes bisa diakses. Saya kembali ke home lagi. Bisa diakses ya. Terus saya akses pusing. Harusnya tampil yang mana? Yang coordinator tadi atau yang halo guys? Halo guys. Bisa. Jadi kalau dua-duanya diaktifkan, kita bikin juga routes-nya pakai definition routes, maka nama yang kita masukkan di situ juga bisa diakses. Itu kesimpulannya ya. Ada pertanyaan nggak? Dari pertemuan pertama kontrak kuliah sampai dengan ini belum ada pertanyaan sama sekali. Berarti kelasnya luar biasa ya kan? Nah. Karek jadi ini nggak tugas pekuluk. Oke. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan itu jelas gitu ya, memang jelas. Kalau nanti masih ada pertanyaan, ya boleh ditanyakan. Walaupun materinya sudah beda lagi nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Atau lihat aja nanti videonya lagi, atau bisa juga di pertemuan berikutnya kalau ada tes sendiri misalnya ternyata ada sesuatu yang salah gitu ya, bisa ditanyakan. Nah, silakan dicoba. Buat sebuah metode baru diberi nama saya, nama metodenya saya. Ya, di dalam kelas tes. Tesnya sudah ada tadi ya. Tinggal bikin metode baru, nama metodenya saya. Kemudian metode ini mau manggil view yang isinya perkenalan diri. Tampilannya seperti ini. Tampilannya atau terserah kalian lah namanya seperti apa. Yang penting bikin view baru yang intinya perkenalan diri. Nama filenya adalah saya. Nama file view-nya saya. File view-nya ini, file view saya itu berada di dalam folder namanya coba. Kalau yang tadi, yang tes, itu langsung di dalam views. Sekarang ini file saya PHP itu disimpan di dalam folder namanya coba. Jadi ada views, coba, baru isinya isinya file saya PHP. Nah, nampilkannya dari situ. Kelas ini tadi, kelas tes ya, dibuat metode baru namanya saya ini manggil coba saya, gitu ya. Atur route-nya menjadi manual. Ya, routes-nya manual untuk yang saya ini. Tapi aksesnya begini. Ini kasus ya. Nih,
Namanya perkenalan. Jadi kalau diakses perkenalan, setelah publik itu, aksesnya perkenalan, yang tampil adalah halaman saya ini. Paham maksudnya ya? Saya kasih waktu nanti buat mengerjakan. Ini yang pertama, silahkan dicoba. Kemudian, nah, kalau tadi pakai cara manual, sekarang diaktifkan routing otomatisnya. Sudah aktif ya sekarang ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, lalu dicoba diakses langsung menggunakan nama kelas dan metodenya. Jadi tes saya gitu ya. Bagaimana hasilnya. Terus, kalau menggunakan alias yang perkenalan tadi, seperti apa hasilnya. Terus kasih kesimpulan. Pertanyaannya jangan pertanyaan gimana Pak jawabannya, jangan, itu kalian kerjain. Saya akan mengerjakan juga setelah ini. Ya, sebelum kita masuk ke bagian yang ke-9 yaitu URI segmen.